Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada di segala penjuru semesta. Terjumpa lagi dengan saya Sugi di channel Fosalgo. Di video kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara meningkatkan kemampuan pemrograman. Salah satunya adalah dengan meningkatkan frekuensi latihan. Teman-teman mungkin sering mendapatkan soal yang mungkin bisa dibilang begitu membosankan dan melelahkan dari dosen mungkin atau dari mentor. Seperti ini. Misalnya buatlah 1000 instance variabel, buatlah 1000 kelas variabel, buatlah 1000 lokal variabel, dan buatlah 1000 parameter. Ini soal yang cukup banyak teman-teman. Kita disuruh buat 1000 variabel, kemudian dari masing-masing jenis variabel kita disuruh buat 1000 variabel. Ya, sebelumnya kita sudah belajar tentang tipe data dan jenis variabel. Kalau jenis variabel ada 4. Ada instant variable, kemudian kelas variable, ada juga lokal variable, dan terakhir ada parameter. Kemudian untuk tipe datanya, karena untuk membuat variabel kita butuh tipe data ini, seperti ini contohnya. Ini nama variabelnya, ini tipe datanya, ini nilai inisialnya. Untuk tipe datanya kita sudah bahas juga di tutorial sebelumnya. Teman-teman silahkan cari di playlist pemrograman berorientasi objek. Ada 8 tipe data primitif, kemudian sisanya tipe data non primitif yang tidak berhingga jumlahnya, yang bisa dibuat berupa kelas atau enum, atau mungkin tipe data wrapper atau array. Ada yang sudah disediakan di JDK untuk tipe data non primitifnya, dan bisa juga dibuat sendiri oleh programmer. Oke, baik, kita kembali ke soal yang banyak jumlahnya. Jadi tujuan mengerjakan soal-soal seperti ini adalah sebenarnya untuk meningkatkan frekuensi latihan, yang tujuan akhirnya adalah untuk membentuk habits dan membentuk rule of thumb, ya, semacam kebiasaan begitu. Dan biasanya kalau setelah Anda mengerjakan begitu banyak soal, teman-teman akan memiliki ide kreatif bagaimana 1000 soal ini bisa dikerjakan dengan lebih efisien. Oke, kita akan langsung ke IntelliJ IDE-nya dulu. Coba kita kerjakan dengan cara biasa. Jadi kalau kita diminta untuk membuat variabel seperti itu tadi, kita bisa mulai dengan membuat kelas. Misalnya kita beri nama kelasnya adalah latihan variabel 001. Saya berikan nomor untuk menandai saja ya teman-teman. Seharusnya kalau buat kelas tidak usah pakai nomor. Oke, kita buat variabelnya. Jadi kalau variabelnya adalah kelas variabel, instant variable ini yang pertama. Berarti variabel ini nanti digunakan setelah objeknya diinstan. Cara bikinnya gampang. Kita cukup deklarasikan variabel di sini. Di dalam kelas kita buat variabel. Misalnya kita buat integer var1 sama dengan 12 misalnya. Ini jadi satu variabel. Kita buat lagi double var2 sama dengan 45. Kita buat lagi string, misalnya var3. Kita buat lagi misalnya char, misalnya var4. Ya, demikian terus kita buat sampai sebanyak 1000. Kira-kira cara kreatif apa yang bisa kita gunakan untuk membuatnya sampai sebanyak 1000? Banyak cara teman-teman. Kita bisa copy ini sampai dapat 1000 variabel. Kita ganti nomor-nomornya, misalnya 3 4 sudah 5 ya. 5 6 7 8. Kita sudah dapat 8 variabel. Kita copy lagi supaya cukup 10. Ya, karena tadi tidak ditentukan ya, tipenya harus apa saja. Jadi kita bisa variasikan. Sudah ada tipe string, ada bool. Begini. Kita gunakan juga mungkin tipe wrapper ya. Kalau tipe wrappernya karakter itu ditulis panjang, karakter. Begini. Oke. Mungkin ada tipe mahasiswa. Begini. Kita beri nama var11. Oke, seperti ini. Ini error karena kita belum punya kelasnya.
Jadi kita buat dulu kelasnya. Buat kelas sederhana namanya mahasiswa, supaya kita bisa bikin variabelnya pakai kelas mahasiswa. Seperti ini. Ini walaupun masih kosong, dia sudah benar ya. Yang jelas kita punya kelasnya. Terserah nanti mau diisi apa di sini. Misalnya diisi string yang standar, string nama nim kelas. Disiapkan konstruktornya. Ini yang konstruktornya saya buat otomatis saja. Pakai generate ya. Generate konstruktor. Saya pilih semuanya pakai tombol shift di keyboard. Oke, saya siapkan juga toString, biasanya ada toStringnya juga. Pakai generate juga. Kalau mau pakai setter, getter and setter juga bisa. Saya pilih semuanya, oke. Selesai. Jadi kita sudah punya tipe mahasiswa. Kita juga bisa bikin variabel di sini, variabel mahasiswa. Dan ini kita kerjakan sampai sebanyak 1000 variabel. Kita juga bisa bikin enum, misalnya enum bisa ya. Bikin enum kalau di IntelliJ IDEA klik kanan mirip dengan bikin kelas, pilih Java class. Tapi nanti di sini pilih enum. Misalnya enumnya saya beri nama direction. Direction ya. Kalau bikin enum ini tujuannya seperti bikin konstanta, tapi isinya berupa string. Direction, kemudian saya buat di sini utara, koma timur, koma selatan, koma barat, titik koma. Selesai. Jadi nanti saya juga bisa bikin di sini variabel direction, bertipe direction ya, tipe datanya. Coba direction. Misalnya saya beri nama arah. Terus di sini nama nilainya bisa saya berikan direction titik timur. Begini. Jadi kita bikinnya pakai bertipe class dan kedua dari direction, dari enum ya. Simbolnya juga beda kalau di IntelliJ IDEA, dia berbentuk huruf E, kalau kelas C. Oke, jadi kita sudah punya sebanyak, saya pakai ini ya, saya kasih seragam saja, var 12. Sebanyak 12 variabel, baru 12. Tadi permintaannya adalah 1000 ya. Kita tinggalkan dulu itu. Kita coba buat yang nomor 2, variabel bertipe kelas variabel. Jadi kelas variabel mirip dengan ini, mirip dengan instant variable. Kalau ini adalah instant variable. Di bawah kita bikin kelas variabel. Jadi soal-soal seperti ini memang tujuannya untuk membuat kita lelah, supaya kita mendapatkan rule of thumb. Kalau sudah lelah biasanya kita harus berkreativitas ya. Bagaimana cara supaya bikinnya lebih efisien. Jadi kalau kelas variabel bedanya hanya di sini, ada statiknya di depan, ada keyword statik, ada modifier statiknya. Jadi nanti variabel ini bisa digunakan tanpa harus dibuat objek dari kelasnya. Bisa langsung dipanggil dengan nama kelasnya, kemudian dituliskan nama variabelnya. Teman-teman boleh lihat di tutorial sebelumnya untuk penggunaan kelas variabel ini. Ya, saya buat ini, saya sudah mulai mendapatkan rule of thumb, saya copy. Saya beri nama misalnya var start, var c, ini ada c-nya. Var c, sorry. Saya tambahkan huruf c semua. Oke. Ya, saya sudah punya kelas variabel juga, tapi baru 12. Nanti kita tingkatkan jadi 10. Apakah kita copy? Tadi sudah saya copy juga sih. Sekarang kita buat tugas yang berikutnya. Buatlah 1000 lokal variabel. Jadi kita diminta untuk buat 1000 lokal variabel.
Local variable itu dibuatnya di dalam method ya. Jadi kita harus buat methodnya dulu. Misalnya methodnya public, atau tidak usah pakai modifier, langsung saja void atau string begitu, supaya tidak void terus. String method, misalnya method 1, saya beri nama di sini, methodnya adalah method 1 ya, method A lah misalnya. Begini. Terus bikin lokal variabelnya bagaimana? Jadi lokal variable boleh memiliki nama yang sama dengan variabel instannya ya, atau variabel kelasnya. Dia tidak apa-apa, tidak berpengaruh. Karena nanti diaksesnya dengan cara berbeda. Kalau variabel instan diakses menggunakan keyword this. Jika ada nama yang sama, kalau tidak ada tidak perlu ya, tidak apa-apa. Ya, ini selesai. Jadi cukup saya copy saja, saya dapat jumlah yang sama. Kemudian ini ada errornya. Kenapa error? Karena di sini tadi outputnya adalah string, padahal saya tidak punya output di sini. Jadi supaya dia tetap tidak error, tuliskan return di sini dan diberikan output. Misalnya walaupun outputnya kosong ya, walaupun outputnya nol seperti ini, dia harus tetap diberi output. Oke. Sekarang soal yang terakhir, buatlah 1000 parameter. Jadi saya belum cukupkan 1000, tapi saya buat saja. Jadi parameter tadi dia dengan local variable sebenarnya sama-sama local variable, tapi pendeklarasiannya beda ya. Tempat dia di mana dideklarasikan itu beda. Kalau parameter dia dideklarasikannya di dalam kurung ini, kurung method yang ini. Jadi saya buat saja di sini variabel. Walaupun ini saya copy juga tidak apa-apa ya. Saya copy yang ini, tapi tanpa sama dengan. Nanti dia pemisahnya koma. Atau saya buat sedikit dulu, nanti teman-teman bingung kalau langsung banyak. Misalnya saya punya 2 parameter seperti ini ya. Sorry, tidak ada nilainya. Misalnya saya punya 2 parameter, maka saya tulis seperti ini. Kalau cuma 1 berarti begini. Kalau tidak ada berarti dihapus. Kan bisa saja method tidak ada parameternya ya. Dia hanya mengeluarkan output saja, tapi tidak ada parameternya. Ya, ini kalau 2. Bagaimana kalau 3? Ya tambahkan saja. Tambahkan terus sampai cukup 1000. Sudah ada nama yang sama, tidak boleh begini. Dan ini boleh ditulis ke bawah, teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti tulis 1000 ke kanan, ini penuh ke kanan ya, tidak bisa terbaca. Jadi bisa ditulis ke bawah begini. Begini bisa. Coba saya format dulu, Ctrl alternatif L. Ya. Jadi nanti teman-teman tulis variabelnya ke bawah terus. Ya, sekarang kita kembali ke pertanyaan awal. Di pertanyaan awal diminta untuk membuat 1000 instan variabel, 1000 kelas variabel, 1000 lokal variabel, dan 1000 parameter. Kita sudah mengerjakan semua soal ini. Jadi kita harus mencukupkan sampai sebanyak 1000 variabel. Kita membutuhkan teknik looping di sini. Bagaimana caranya pekerjaan itu menjadi lebih mudah? Kita akan menggunakan teknik pemrograman yang disebut dengan looping. Kita buat kelas dulu. Jadi ini mirip dengan kode generator yang kita pelajari di video sebelumnya. Sebuah kode yang membuat kode juga. Saya beri nama kelasnya latihan variabel 002. Oke, saya membuat generatornya di sini. Saya pakai main langsung. Kemudian saya mau bikin variabel dari tipe primitif. Jadi di tipe primitif ada 8 ya. Jadi saya buat di sini dulu. String. Saya buat array string. Array string tipe data. Tipe data. Saya buat array string tipe data sama dengan. Jadi saya
deklarasikan tipe datanya. Saya tuliskan yang menjadi array string. Nanti saya mau baca ini menjadi tipe data. Ya, kita lihat dulu tipe datanya apa saja. Ini ada byte, short, integer, int, long. Jadi saya buat ini byte, kemudian saya bikin lagi short, kemudian int, kemudian long, kemudian saya buat float juga, kemudian double. Berikutnya saya buat tipe char, berikutnya tipe boolean. Oke. Saya juga mau buat nanti tipe mahasiswa. Jadi saya masukkan juga di sini mahasiswa. Kemudian saya masukkan juga tipe kita punya tadi enum direction. Kemudian kita juga punya tipe wrapper ya. Kita bisa buat tipe wrapper. String juga kita masukkan dulu string. Kemudian tipe wrapper. Saya copy saja ini, nanti saya edit namanya. Ya, di sini ada tipe byte, short, huruf besar ya. Kalau tipe wrapper tidak pakai huruf besar. Int-nya tidak ditulis int tapi integer. Kemudian ini longnya pakai huruf besar long, floatnya pakai f huruf besar, double-nya pakai d huruf besar. Karakter ditulis panjang karakter. Kemudian boolean pakai b besar. Ya, saya kira ini cukup mewakili tipe primitif dan non primitif. Ada tipe primitif sebanyak 8, kemudian ada tipe kelas yang kita buat tadi mahasiswa direction, kemudian tipe wrapper, dan ya itu saja. Ini ada berapa tipe data. Kalau di array mungkin kemarin tidak sempat saya perlihatkan di video sebelumnya. Kita bisa membaca berapa banyak elemennya ini dengan menuliskan perintah len ya, memanggil method len, memanggil variabel len-nya. Kita coba cetak south tipe data dot len. Kita coba run berapa banyak elemennya ini. Ya, 19. Jadi nanti satu kali dia rotasi dia akan punya 19 variabel. Atau mungkin kita tambahkan satu supaya cukup 20 ya. Ada banyak kelas bisa digunakan. Kita mungkin bisa gunakan kelas point. Kelas poinnya, tapi ini harus diimpor. Jadi mungkin jangan pakai ini, tidak usah pakai ini saja. Tidak usah pakai yang diimpor. Kita pakai yang ada di Java util saja atau di Java lang. Atau kita buat kelas baru juga tidak apa-apa di sini. Misalnya kita beri nama point begini, integer x, y. Kita buatkan sedikit konstruktor, generate konstruktor. Kita buatkan juga toString. Oke. Oke, jadi kita punya kelas juga di sini namanya point. Oke, kita punya 20 tipe data. Sekarang bagaimana cara bikinnya? Jadi kita mau bikin variabel, tapi ini nanti dalam bentuk teks ya, saya buatnya dalam bentuk teks, nanti saya copy ke kelas yang baru. Kita lihat polanya. Dia dimulai dari tipe data, kemudian spasi, kemudian nama variabelnya. Ya, var-nya ini saya pakai nomor saja, var 1 sampai var 1000 ya. Jadi di sini saya akan buat for
integer i sama dengan 1, titik koma i lebih kecil sama dengan 1000 karena saya mau bikin 1000, titik koma i plus plus. Kemudian di sini saya south saja, saya pakai sistem out print. Saya akan cetak ini tipe datanya. Jadi saya buat juga di sini bisa pakai indeks ya. Indeks sama dengan i modulo panjangnya tipe data .len. Jadi nanti dia kalau sudah sampai tipe data yang terakhir ini point, maka dia akan kembali ke yang pertama lagi. Dia mulai dari byte lagi, short lagi, integer, kemudian ke kanan lagi terus. Jadi gunanya fungsi modulo, fungsi persennya ini ya. Modulus. Oke. Jadi saya akan cetak dulu tipe datanya. Yang saya cetak adalah tipe data pada indeks ke indeks ini. Ini kalau saya run saja tidak apa-apa. Maka dia akan menuliskan berulang-ulang tipe data ya. Ini semua. Ini sebanyak 1000. Ya, kita lihat kalau lagi polanya tadi tipe data spasi variabel. Jadi saya tulisnya begitu juga. Tipe data ini untuk buat spasinya, tanda tambah, tanda petik spasi, terus tanda tambah, ada var dulu ya, terus var. Kalau yang instan kita kasih nama instan var. Terus ada nomornya, saya mau ada nomornya. Jadi dia pakai nomor yang i-nya ini jadi nomor. Jadi kalau yang variabel pertama berarti instan var 1 sampai instan var 1000. Coba kita run dulu. Maka dia akan membuat variabel ini. Ya, dia buat variabel sini. Dia membuat variabel. Dan nanti ini kita copy saja. Jadi kurang titik komanya, jadi harus diakhiri dengan titik koma, berarti tanda tambah lagi, tanda petik, titik koma. Kalau saya run, dia akan buat sebanyak 1000 variabel. Selesai. Jadi di sini kita sudah mengembangkan kreativitas bagaimana cara menyelesaikan soal yang banyak. Yang sebenarnya tujuannya memang untuk ini, supaya mahasiswa atau peserta latihan menemukan caranya seperti apa. Ini saya copy saja. Kemudian saya buatkan kelas baru, new class, latihan variabel 003. Di sini nanti jawaban saya. Ya, saya buat instan variabel dulu. Jadi ini memang harus dijawab dengan cerdas soal seperti ini. Tapi biasanya ide itu didapatkan setelah teman-teman mengerjakan secara manual. Setelah lelah mengetik kode, akhirnya dapat jawaban. Untuk kelas variabelnya, saya bisa gunakan kelas yang tadi. Saya copy saja ini supaya kita tetap punya cadangan ya. Ini saya ganti menjadi kelas variabel. Kemudian tadi di depannya kelas variabel ada static ya, itu bedanya. Jadi kita tuliskan static spasi terus tanda tambah. Ya, kita run, cukup rubah itu saja. Kita run. Ya, kita sudah punya sebanyak 1000 kelas variabel. Kita copy ke jawaban soal sini. Jadi ini untuk yang instan variabel, kasih S ya, karena banyak. Kemudian di bawahnya kita tulis di sini kelas variabel. Ya, pasti lagi. Paste, jadi selesai. Kita sudah punya 1000 kelas variabel. Jadi ini bukan soal yang akhirnya menjadi soal yang tidak melelahkan. Tapi supaya tidak melelahkan, teman-teman harus tahu bikin for ya.
Jadi ini trade off-nya teman-teman harus belajar for dulu supaya bisa mengulang pekerjaan yang sama. Kemudian kita diminta juga untuk bikin local variable. Kita bisa copy ini, terus ganti di dalamnya. Jadi ini tidak pakai static ya, sama seperti dengan instant variable. Kita beri nama di sini local variable. Local variable. Kemudian kita run, dapat di sini. Ini bisa dijadikan dalam satu metode saja atau dibagi-bagi juga tidak apa-apa ya, beberapa metode begitu. Kita jawab dia di dalam beberapa metode. Tapi untuk simpelnya saya buat satu metode saja di sini. Di sini saya buat metode void metode A misalnya. Di sini saya paste. Selesai. Kita sudah punya 1000 local variable. Berikutnya yang parameter. Jadi kalau parameter tadi cara tulisnya agak beda. Dia diletakkan di dalam kurung ya. Dan di sini kita butuh belakangnya ini diakhiri dengan koma, bukan titik koma. Jadi dia diakhiri dengan koma. Jadi kita sedikit modifikasi tadi generatornya. Copy dulu. Kemudian di sini kita ganti namanya jadi param ya. Param. Kemudian ini pakai koma di belakang. Coba kita run. Ya, jadi. Nah, sekarang kita bisa copy, tapi yang terakhir tidak usah di copy komanya. Langsung seperti ini saja supaya bisa langsung dimasukkan ke dalam method. Ini sebuah method yang punya cukup banyak parameter ya. Karena biasanya cuma 2, 3, 4, 5, ini parameternya ada 1000. Karena tujuannya ini untuk pelatihan teman-teman. Jadi kita buat dulu di sini metodenya void misalnya. Method B, buka kurung berawal, enter. Di sini kita enter dulu satu kali. Ya, di sini kita masukkan parameternya. Selesai. Jadi kita sudah punya 1000 parameter dengan variasi tipe data juga. Dan variasi tipe datanya tadi yang kita buat otomatis, kita simpan nama variabelnya ya. Jadi dia juga tidak monoton pakai integer semuanya atau double semuanya. Saya kira demikian bagaimana kita menjawab soal yang seperti ini, membuat 1000 variabel dan kita taktisi menggunakan looping for. Baik, kalau teman-teman punya pertanyaan dan saran boleh dituliskan di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita akan jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.